Berjumpa lagi dengan saya Siti Nawal Siregar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Asahan, unit kerja SMK Negeri 1 Kisaran. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Sofian Adi. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kisaran. Assalamualaikum Pak Sofian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Oke Pak, kita kali ini mengadakan percakapan praobservasi ya Pak, sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Dan mengapa kita lakukan percakapan observasi? Untuk sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran di dalam kelas bisa membuat yang terbaik bagi murid-murid nantinya. Oke ya Pak ya? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nantinya? Baik, terima kasih Saudara. Untuk materi pembelajaran saya berikutnya yaitu mengenai puisi. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya nanti melalui pembelajaran TIPED, ya, yaitu dengan media, dengan sumber belajar yang lain juga. Nah, dengan media, dengan model pembelajaran yang juga, saya akan mengambil tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami unsur-unsur pembangunan puisi. Lalu, sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu berarti mampu mendeklarasikan atau membaca puisi. Itu dengan cermat serta teliti. Itu tujuan pembelajaran saya. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Dan terus yang kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya baik, untuk pengembangannya nanti target saya seperti mampu membaca puisi dengan baik dan benar. Nah, untuk targetnya nanti ya setelah mereka nanti pembelajaran di kelas, mereka mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan jika ada lomba-lomba baik itu antar kelas atau antar sekolah, nah seperti ini sudah siap untuk tampil dan siap untuk mengikuti lomba. Baik ya, bagus sekali ya Pak ya. Oke, ada lagi nih Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas nantinya, baik strateginya, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang Bapak nantinya? Baik, terima kasih Bu. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model PBL, pembelajaran besar teknik. Nah, di situ saya menampilkan terlebih dahulu orang membaca puisi melalui media sosial, fokus melalui kanal YouTube. Di mana situ saya akan menampilkan contoh sastrawan yang membaca puisi, contoh seperti Purwari, Kopi Norbo, ataupun Antikiana Rosa. Nah, dari situ mereka bisa melihat ataupun mereka diberi masalah ada apa dengan membaca puisi, mengapa baca puisi itu seperti itu. Nah, dari situ mereka bisa menemukan puisi seperti apa. Nah, untuk sumber belajarnya saya ambil dari kumpulan cerpen, kumpulan puisi juga. Medianya proyektor, fokus, serta laptop, seperti yang seperti di sini. Oke Pak, udah lengkap semua ya Pak ya. Kira-kira Pak, kapan ya bisa waktu Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut, di hari apa, kelas keberapa, di kelas berapa? Kira-kira observasi nanti di mana lah? Untuk observasi nanti saya melakukan pembelajaran ini di kelas 10 di PB1, itu pada hari Kamis les ke-2 sampai les ke-5. Oke, terima kasih Pak. Saya akan datang nanti ke dalam kelas Bapak ya. Saya observasi Bapak nantinya. Saya akan supervisi, saya akan lihat dan catat apa yang kira-kira terjadi di dalam kelas nanti ya Pak. Setelah nanti kita observasi Pak, observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nantinya kita akan percakapan terakhir yaitu pasca observasi. Tapi pasca observasi nanti dibantu sama oleh PP, ada praktek masih ada dari praktek ya. Nah tadi Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan bahwasanya Ibu selaku yang mewawancarai saya untuk mengobservasi
saya artinya itu juga peduli dengan pembelajaran yang saya lakukan, itu yang pertama. Yang kedua juga nanti kita bisa bertukar ilmu atau wawasan dari segi bahwasanya ya ternyata pembelajaran itu tidak mesti hanya belajar di kelas saja, tapi harus mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak sudah bersedia berbincang-bincang kepada saya bersama saya untuk percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa nanti di observasi kelasnya berikutnya ya Pak ya. Oke, demikian percakapan pra observasi hari ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sehat? Sehat. Belajar tadi malam? Ada. Baik, terima kasih. Silakan ketua kelas pimpin doa. Mana ketua kelas? Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih ketua kelas. Sekretaris siapa? Ya, bagaimana hari ini kehadiran sekretaris? Ada yang hadir? Hadir semua. Ya, baik. Terima kasih semua telah hadir. Saya berharap kehadiran kalian tetap dipertahankan. Jangan karena sakit sedikit, demam sedikit langsung tidak hadir ya. Kemarin dari tukang apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Angkat tangan, Injen. Angkat tangan, Injen. Apa? Tentang unsur puisi, yaitu unsur apa? Unsur fisik dan unsur? Iya, unsur fisik dan unsur batin. Ya, baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menulis ataupun membaca puisi. Saya terharu karena banyak sekali yang berargumen di kelas ini, ya, berargumen tentang puisi. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menulis serta membaca puisi. Ya, apa sih Pak manfaat dari menulis dan membaca puisi? Mengapa kita harus belajar tentang menulis serta membaca puisi? Banyak sekali manfaatnya. Dari segi menulis misalnya, ya. Dari segi menulis banyak sekali, saya yakin imajinasi kalian yang ada di pikiran itu tidak tertuangkan kemanapun, ya. Nah, alangkah baiknya kalau ada imajinasi, ada ilustrasi, ada inspirasi, tuangkan ke dalam tulisan, ya. Dan apa? Ya, tulisan nanti selanjutnya bisa diolah ataupun bisa diterbitkan ke dalam sebuah penerbit dan bisa menghasilkan uang, ya. Dan bahkan tidak ada sampai di situ, menulis puisi juga bisa menjadi ajang lomba. Banyak loh sekarang ini lomba menulis puisi. Selanjutnya lagi dari segi membaca misalnya, membaca puisi sering juga diperlombakan, ya, bisa menghasilkan uang, bisa mengangkat nama kita. Tidak hanya itu, bisa melatih keterampilan berbicara ataupun ya berani tampil di depan orang. Ya, baik itu menulis dan membaca puisi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian nanti menonton video, setelah nanti kalian berdiskusi, setelah nanti kalian diskusi dengan kelompok, kalian mampu menulis serta membaca puisi sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, dari segi menulis kalian memperhatikan unsur fisik dan unsur batinnya. Dari segi membaca kalian bisa membaca sesuai dengan unsur-unsur ketika membacanya. Ya, baik, sebelum ke sana saya akan tampilkan video. Kita dengarkan bersama. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang karena rayu.
sorok tisu. Hingga hilang peti peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup. Mendalami puisi, maka si penonton akan terbuka melihat kita baca puisi. Ya, jadi tadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita baca puisi. Secara kelompok, bisa ya? Iya, baik. Terima kasih. Nah, itu contoh orang baca puisi. Ini saya beri contoh lagi. Contoh kedua. Dewi Imron dengan karyanya Ibu. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau. Baik, itu contoh siswa ataupun peserta ataupun ya seorang perempuan yang membaca puisi. Jadi sudah siap untuk baca puisi nanti? Sudah ya? Iya, baik. Untuk tugas kalian nanti ya, kita akan membentuk kelompok. Di mana kelompok itu yang sudah kita bentuk kemarin. Ya? Iya, baik. Kelompok sudah kita bentuk. Ya, terima kasih. Pembentukan kelompoknya sangat tertib. Mana kelompok 1? Iya, kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5, dan 6. Iya, ada 6 kelompok. Nah, LKPD-nya ataupun perintah tugasnya, ya, dalam satu kelompok, buatlah satu puisi, terserah kalian mau bicara apapun. Nah, selanjutnya puisi tersebut jika sudah selesai nanti kita akan bacakan bersama kelompok masing-masing secara bergantian. Jadi satu puisi bisa satu kelompok ada 6 orang. Nanti 6 orang itu membacakan puisi, satu puisi yang sudah kalian tulis. Oke ya, paham perintah tugasnya? Paham? Nah, nanti akan kita tampilkan atau presentasikan ke depan. Saya beri waktu 30 menit, cukup? Cukup? Iya, baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Iya, kita saksikan bersama penampilan dari kelompok 1. Kuat suaranya ya. Aku, guruku, dan masa depan. Karya kelompok 1. Dulu bagiku belajar itu dari menulis serta membaca puisi karya mereka. Sekarang dari kelompok lain ada yang mengomentari ini. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan tentang puisi kami? Iya, atau mengomentari gaya mereka baca puisi.
kasih. Terima kasih. Ya, tentang kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu duduk kembali ke usia masing-masing. Ya, baik, terima kasih. Akhirnya semua kelompok sudah tampil. Ya, mempresentasikan hasil diskusinya tentang menulis serta sudah melakukan juga baca puisi. Baik, terima kasih semuanya. Silakan kita tutup dengan doa. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, baik, terima kasih untuk kelas. Ya. Kita lanjutkan pertemuan pada berikutnya. Selesaikan tugas yang saya berikan. Ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan juga. Rajin belajar, jangan malas-malas. Tetap baca buku juga ya. Baik, paham? Iya, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan observasi bersama saya Siti Halwa Siregar, calon guru penggerak angkatan 9 Unit Kerja SMK Negeri 1 Kisaran Kabupaten Asahan. Saya masih ditemani oleh Bapak Sufyan Ardi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Nur Dengsi selaku PP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat ya Bu ya. Baik. Percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Iya, baik. Terima kasih Bu. Untuk perasaan saya, ya pertama saya senang karena saya dilibatkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, yang kedua sedikit canggung karena ya kita kalau di depan kamera biasa tidak lepas dari namanya canggung ya Bu. Terus yang ketiga juga ya sebagai bahan evaluasi juga bagi saya karena tidak ada bedanya kalau misalnya kita mengajar lepas begitu saja ataupun mau direkam dengan kamera terus tidak ada bedanya. Perasaan dari saya. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan lancar ya Pak Berjalan ya? lancar. Kira-kira bisa nggak Pak diceritakan kembali bagaimana area pengembangan Bapak yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa pembelajaran yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas tersebut? Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan sebelumnya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran RTP, media yang saya gunakan, sumber belajar yang saya pilih gitu. Nah, saya pilih untuk media ajarnya saya menggunakan proyektor, laptop juga, dan dengan menggunakan presentasi Canva. Terus saya di Canva itu saya masukkan video. Ini materi yang saya gunakan membaca puisi atau mendeklamasikan puisi, maka saya pilih video YouTube. Di mana YouTube itu saya pilih lomba baca puisi ataupun sastrawan-sastrawan yang ketika membaca puisi saya tampilkan, saya masukkan ke dalam Canva. Oke, baik Pak ya. Jadi Pak, ada nggak pengembangannya dan pengetahuannya dalam pembelajaran tersebut? Iya, untuk pengembangan pengetahuan ini saya pilih model pembelajaran Pablo Based Learning, di mana saya tampilkan video terlebih dahulu orang baca puisi. Tanpa saya paparkan definisi baca puisi seperti ini, tidak seperti itu, tapi saya tayangkan videonya terlebih dahulu orang baca puisi, di mana di situ siswa atau peserta didik melihat seperti ini model baca puisi. Karena setiap orang ataupun setiap orang-orang itu beda-beda baca puisi. Ada baca puisi bisa menangis, ada baca puisi yang dia bisa ketika marah-marah atau tegang saja. Ya, seru sekali kayaknya ya, Pak ya. Oke, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Bapak?
Iya, untuk area pengembangan ini saya fokusnya kepada keterampilan siswa membaca puisi karena selama ini mungkin siswa itu hanya tahunya teori saja baca puisi seperti ini tanpa tahu bagaimana baca puisi sesungguhnya, maka saya tanyakan video. Untuk ada beberapa siswa yang mungkin tidak kompeten ataupun tidak situ hatinya karena beberapa siswa mungkin kaku ataupun tidak percaya diri tampil di depan orang banyak begitu. Terus itu karena media saya gunakan hanya mungkin audio visual saja, tidak ada kinestetik. Jadi siswa itu hanya lihat video saja. Oke, baik Pak. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya. Seluruh tadi yang Bapak sebutkan tadi sudah baik ya saya rasa. Sudah berjalan dengan sesuai keinginan kita. Mungkin namun adalah yang kekurangan mungkin ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih, ada nggak kendala-kendala atau kekurangan yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Ada Bu, ada kendala pastinya, ada setiap pembelajaran masih ada kendalanya seperti siswa yang kurang aktif ataupun tidak minat dalam pembelajaran. Itu tadi mungkin variasi media yang saya gunakan hanya itu saja atau model yang saya gunakan itu saja, metode juga pendekatan kepada siswa juga kurang karena setiap siswa kan memiliki gaya belajar berbeda-beda, ada audio atau visual secara kinestetik. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan menggunakan kinestetik, yaitu saya sendiri yang menampilkan ataupun mempraktikkan baca puisi itu seperti itu gitu. Jadi siswa tidak hanya melihat video saja, tapi saya sendiri sebagai modelnya. Oke, jadi tengok orang itu ya, mereka orang itu ya Pak. Oke. Siswa ada yang kurang aktif ya Pak ya, baik. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin hanya mengandalkan teman begitu ya Pak ya. Jadi nggak kurang aktif, hanya mengandalkan teman. Oke Pak. Kira-kira hal tersebut kenapa bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa orang itu tidak terlibat dalam diskusi mungkin? Kenapa kira-kira menurut Bapak? Barangkali selama pembelajaran ada beberapa dulu ada beberapa guru mungkin yang jarang menggunakan model diskusi atau jarang menggunakan siswa untuk berani tampil, berani berargumen ataupun berani berpendapat begitu. Jadi ketika kalau saya tipe saya menghadap, saya harus mengajak siswa itu berani berargumen, berani berpendapat. Mungkin karena mereka jarang seperti itu, jadi terlihat canggung. Oke, baik Pak. Jadi rencana untuk ke depan Bapak itu ya Pak ya. Baik Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa menggunakan mungkin tadi yang Bapak bilang gaya belajar visual ya Pak ya, gaya belajar auditori dan juga gaya belajar kinestik ya kan Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan akan dapat terrealisasi nantinya ya Pak ya. Terus dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih bagus lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baik Pak ya. Oke, saya tunggu nih Pak cerita-ceritanya untuk kedepannya Pak. Nanti apakah bisa terrealisasi atau tidak? Kira-kira kapan nih Pak? Jadi rencana untuk ke depan Bapak itu ya Pak ya. Baik Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa menggunakan mungkin tadi yang Bapak bilang gaya belajar visual ya Pak ya, gaya belajar auditori dan juga gaya belajar kinestik ya kan Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan akan dapat terrealisasi nantinya ya Pak ya. Terus dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih bagus lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baik Pak ya. Oke, saya tunggu nih Pak cerita-ceritanya untuk kedepannya Pak. Nanti apakah bisa terrealisasi atau tidak? Kira-kira kapan nih Pak akan melakukan perubahan tersebut? Iya, setelah saya melihat bagaimana tanggapan siswa, saya refleksi kembali, saya evaluasi. Ya secepatnya Bu, pada pertemuan berikutnya mungkin saya akan mengubah gaya belajar ataupun model yang saya gunakan. Dan untuk pertemuan pada semester berikutnya tentang materi yang sama, saya akan menggunakan gaya belajar yang saya tambah saya tambah lagi gaya belajar estetik dan sebagainya. Oke Pak, baik. Akan dilakukan secepatnya ya Pak ya. Mungkin kalau nggak sekarang
persiapan semester depan gitu ya Pak. Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nurteksi selaku PP saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca okupasi hari ini. Terima kasih Bu Setiawa dan Bapak Sofyan Ardi atas kesempatannya. Tadi saya sudah menyimak percakapan pasca observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Setiawa terhadap Bapak Sofyan. Banyak sih yang menarik yang saya simak tadi. Salah satunya adalah pola pembelajaran yang beragam ya Pak ya, sudah dilakukan dan akan tetap prosesnya dilakukan di depannya dan tetap akan memilih pola-pola pembelajaran lain yang lebih minat siswa. Terima kasih atas itu. Semoga depannya koordinasi seperti ini bersama guru berjalan dengan terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Baik, Ibu terima kasih atas umpan balik atau tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Semua rangkaian observasi supervisi akademik sudah dilakukan, dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurteksi selaku PP dan juga Bapak Sofyan Ardi selaku guru observasi supervisi akademik. Demikian saya akhiri kegiatan pasca observasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.